Awal mulanya sebenarnya saya setelah graduate itu Pak masuk ke perusahaan Sinarmas sebenarnya, karena waktu lulus itu kan pas krisis ya, tahun 98. Jadi karena orientasinya Sinarmas itu ekspor, masuklah saya mendarat di Sinarmas. Tapi background studi sendiri kan sebenarnya lebih ke finance. Kayaknya kalau finance tuh keren banget ngelihatnya. Pakai jas, mainan di bursa saham, look school lah waktu itu, belum paham banget tentang marketing. Tapi begitu mulai masuk ke marketing, even di perusahaan yang bukan FMCG ya, Sinarmas, kok ngelihat fungsinya marketing cukup sentral ya. Nah dari situ tertarik bidang marketing, mulai nyari beberapa kerjaan, akhirnya dapat mendarat di Fonterra Brands. Sebelumnya itu adalah New Zealand. Mereka yang memiliki brand seperti Anlin, Bonito, Enmam, begitu. Dan disitulah mulai mengenal marketing lebih banyak. Di sana cukup lama. Sebenarnya di tahun 2008 saya sempat mampir di Coca-Cola. Jadi karena pengen belajar kategori lain, setelah di sana beberapa saat, waktu itu ada tawaran balik ke Fonterra. Nah, karena dianggap waktu itu punya masa depan yang cukup baik lah katanya. Jadi dianggap sebagai key talent, jadi saya balik lagi melipir ke Fonterra Brands. Balik lagi di sana kurang lebih di 2010 saya dikirim ke Singapura. Jadi waktu itu untuk di regional timnya Fonterra Brands. Di regional waktu itu ya, kita handle-nya adalah Asia, Middle East, ada 18 negara lah. Nah di 2012 saya bertemu dengan Presdir atau CEO-nya Mayora waktu itu di Singapura. Jadi mereka punya misi yang menurut saya cukup menarik, gimana bawa brand Indonesia semakin lebih profesional, lebih dikenal dunia luar. Jadi mereka coba mencari beberapa talent juga. Nah saya ngeliat, waduh cukup menarik juga ya. Dan waktu itu belum tahu begitu besarnya Mayora, tapi saya waktu itu sadar, wah ternyata brandnya banyak banget. Nah sejak 2012 akhirnya setelah 2 tahun di Singapura balik ke Indonesia dan kerja di Mayora sejak itu. Nah, jadi sekarang mungkin sudah 10 tahun ya, 10 tahun juga nih di Mayora. Seperti itu. Saya beruntung juga tuh, maksudnya saya mungkin masuk di generasi akhir di X mau ke Y ya. Sekarang kan sudah Z, ada yang lebih muda lagi katanya. Jadi mengalami beberapa perubahan fase di marketing lah kayaknya. Jadi kalau dulu pertama kali masuk ke bidang marketing itu kan kita sangat konvensional ya. Yang ada TV, radio, print, billboard. Itu eksplorasi pertama sudah pastilah kita lakukan. Setelah itu juga ada yang kenal yang namanya istilah CRM. Banyak nggak dilakukan di dunia FMCG, karena FMCG kan sangat fast moving. Jadi CRM kayaknya nggak tepat, tapi waktu di Fonterra karena perusahaan susu itu juga kita berkesempatan untuk explore berbagai macam metode CRM lah, Customer Relationship Management gitu. Setelah itu eksplorasi lain yang kita lakukan adalah biasanya zaman dulu just sekedar event, tapi keluar istilah activation. Nah, activation waktu itu di 2008 kayak kita pernah melakukan 10.000 langkah itu. Nah itu mungkin salah satu activation yang pertama di Indonesia tuh. Jadi kita juga salah satu pelopor sampai kita menang ke Effie Award lah. Itu penghargaan efektivitas dalam hal campaigns yang diakui di Asia lah. Nah, waktu itu kita belajar banyak lah, terutama saya merasa itu pengalaman yang luar biasa. Jadi beda event sama activation. Activation itu nggak sekedar just event, tapi juga ada customer experience, engagement di situ kan. Nah, membawa brandnya tidak hanya sekedar awareness, tapi building the brand, memperkuat positioningnya itu sendirilah. Jadi kayak Anlin, not just sekedar event 10.000 langkah, tapi gimana orang ngelihat, oh selain produknya bagus, kita juga ada exercise-nya nih, which is apa? Uniknya adalah 10.000 langkah. Tidak hanya stop sampai di situ, 10.000 langkahnya bisa diukur dengan pedometer. Waktu itu zamannya orang malah nyebutnya speedometer, bukan pedometer. Jadi as a total solution pada saat itu brandnya cukup bagus menurut saya. Produknya sendiri itu berkalsium tinggi tapi mempunyai clinically proven. Exercise-nya sendiri kita suruh 10.000 langkah tapi kita kasih alat yang namanya pedometer. Jadi kita ngelihat as a total solution
ini luar biasa banget gitu. Jadi credibility-nya dapat, trusted-nya dapat, new news-nya juga dapat. Nah, itu eksplorasi dalam segi activation. Tapi semakin kesini kan digital berkembang. Jadi kita juga belajar dari yang simple placement iklan di YouTube sampai dengan KOL seperti menggunakan beberapa endorser, makro, mikro, dan mega endorser sekarang. Bahkan juga product placement di drama Korea misalnya. Jadi eksplorasinya cukup banyak. Sampai saat ini juga kita mempunyai channel baru e-commerce kan. Jadi hal-hal yang never ending lah untuk kita pelajari sebagai marketer. Yang pasti sih usahanya usaha tim lah ya gitu ya. Jadi kalau kita ngeliat adalah pertama di Myra itu believe banget dengan kualitas dari produk itu sendiri. Jadi salah satu value di brandnya itu adalah bahkan kualitas. Jadi istilahnya kita nggak bisa cheat atau nggak bisa bohongin konsumen. Konsumen itu karena cuma bisa dibohongin sekali. Kalau produknya nggak oke, berikutnya nggak repeat. Nah jadi gimana komitmen kita berpegang teguh produknya dulu harus oke banget, bahkan lebih baik dari orang lain. Nah, saya ngelihat bahwa baik teh pucuk maupun le mineral secara produk itu luar biasa. Orang yang minum pun merasakan bedanya. Minumnya lebih enteng, le mineral, ada rasa manisnya lebih fresh gitu. Nah, teh pucuknya juga tehnya nggak begitu pahit karena menggunakan teh pucuk. Manisnya juga pas gitu kan, nggak nyangkut di leher istilahnya kita begitu kan. Nah, jadi pertama kunci suksesnya produknya selain enak juga unik, ada pembedanya dengan konsumen. Kedua kita ngelihat adalah communication tuh yang paling penting itu harus relevan sama juga mengena. Jadi mengena di sini gimana tidak hanya create awareness tapi campaigns-nya ini berhasil menanamkan sesuatu ke benak konsumen. Kayak teh pucuk ya, teh terbaik ada di pucuknya. Sesimpel itu tapi kan sangat powerful. Begitu juga dengan le mineral. Orang berpikir semua air itu rasanya sama, tapi sebenarnya enggak kalau di kita benar-benar rasakan. Makanya katanya minum mineral ada manis-manisnya. Jadi balik lagi tadi dari segi produk harus enak dan lebih enak bahkan unik. Kedua juga gimana kita mengkomunikasikan uniqueness kita itu sehingga berbeda. Jadi kalau saya ngomong in summary sebenarnya di luar kualitas produk harus juga mempunyai konsep yang kuat. Nah itu yang sering kehilangan rohnya tuh. Kita berusaha membuat brand kadang-kadang tidak memiliki konsep. Saat ini nih bagi saya berbahaya nih sebenarnya tuh the end of the marketing era nih kemungkinan. Jadi tujuan seorang marketing itu kan meng-create a positive perception lah bagi konsumen. Jadi kalau iklan di TV itu membuat perception itu bukan cukup gampang tapi cukup bisa. Jadi dengan beriklan kan kita bisa membuat image, semua barangnya jadi mewah, barangnya enak banget begitu kan. Tapi dengan perkembangan teknologi digital sekarang ini bagi saya tantangannya nih. Semuanya euforia mengenai digital. Maupun para ahli periklanan, ahli branding, dari client side, dari EO side, dari event side, dari agency digital juga semuanya sangat mengagung-agungkan digital. Benar, memang benar karena trennya begitu. Tapi bagi saya tantangannya adalah banyak sekali yang mungkin belum terbukakan efektivitasnya. Nah itu yang kesulitan sekarang terutama untuk kategori FMCG. Jadi misalnya kalau saya tanyakan ke mungkin bagi yang nonton juga, berapa banyak kita ngelihat iklan di digital terutama dari mobile phone. Tapi kita not even remember mereknya apa. Itu pertanyaan satu. Tidak hanya mereknya aja tapi pertanyaan kedua, katakanlah mereknya dapat. Tapi pesan yang ingin disampaikan apa itu sudah lewat. Dan yang diingat berdasarkan pengalaman kita yang ditopang dengan berbagai research, itu cuma dua hal yang ditangkap. Promo, diskon. Jadi dengan perkembangan teknologi ini benar membantu marketing di satu sisi, tapi di satu sisi merupakan challenge terbesar nih. Karena menyampaikan pesan atau meng-create sebuah perception, nggak segampang waktu hanya di TV. Nah, disinilah sebagai marketer, terutama di masa sekarang dan ke depan harus mikirin gimana nih solusinya. Tidak hanya mengagung-agungkan digital semuanya ikut ke digital,
tapi belum tahu implikasi dan efektivitasnya. Nah, ini merupakan bagi saya merupakan tantangan terbesar nih. Bagi setiap tantangan buat saya, tantangan buat marketer yang lain, saya rasa hal inilah yang jadi cukup penting, terutama di kategori FMCG ya. Saya ngelihat ya pertama generasinya, kalau kita baca beberapa literatur kan generasi Y kita udah tahu, mungkin dengan masuknya milenial ya mereka memang cukup familiar dengan dunia digital. Tapi kalau generasi Z dan kedepannya ini bukan hanya familiar, ketika lahir pun mereka sudah hidupnya seperti itu gitu, sudah native lah gitu ya. Bahkan mungkin ngelihat mesin tik atau ngelihat sesuatu typing di mobile phone mungkin sesuatu yang aneh kali ke depannya. Nah, jadi itu sebenarnya membuat pola perilaku mereka itu akan berbeda kali ya. Behavior mungkin yang tadinya nonton TV ada di generasi sebelumnya, mungkin generasi ke depan semuanya pakai personal. TV mungkin nggak mati menurut saya, tapi format maupun akan terjadi proses lah itu yang mereka akan beradaptasi dengan generasi yang ada kemudian. Jadi maksudnya adalah mungkin acara TV akan semakin targeted. Nah, seperti layaknya di US lah gitu, mungkin TV nggak mati. Nah, apalagi sekarang Indonesia dari analog kan ke digital. Nah, di Jakarta aja channelnya sudah, Jakarta sendiri aja udah jadi berapa? Lebih dari 10 sekarang channelnya. Nah, ini kemungkinan akan semakin hidup. Nah, jadi hal-hal yang bersifat, kalau kita dulu pernah baca long tail, mungkin akan kejadian nih sekarang. Bukan akan kejadian, tapi sudah kejadian. Akan spesifik untuk interestnya kemana konsumen. Nah, yang perilaku berikutnya adalah mereka ini cukup instan. Nah, ini merupakan tantangan. Satu sisi positif, pengen barang di deliver aja langsung gitu kan, pengen makan apa langsung didatangin gitu, nggak kayak generasi waktu saya gitu, kita harus macet-macetan ke outlet. Nah, tapi di satu pihak yang cukup negatif ini adalah ekspektasi mereka tuh semuanya serba instan. Nah, ini kalau memang dilakukan secara membabi buta agak cukup bahaya. Nah, untungnya katanya di generasi yang zilenial, istilahnya inventur katanya, mereka sudah ngelihat semua itu ada butuh proses. Semua itu balik lagi ada ke value, nggak lagi zaman seperti milenial yang maunya cuman instan aja, keren aja, tapi di balik itu ada value-nya semakin kuat di generasi yang terbaru di sini. Nah, saya ngelihat mudah-mudahan value-value yang ada seperti kebersamaan, value mengenai nilai sesuatu itu penting, sesuatu itu butuh kerja keras, tidak dinilai dari harganya, mungkin akan semarak, akan lebih hidup. Jadi itu memberikan opportunity bagi merek-merek yang mungkin harganya nggak mahal tapi mempunyai value atau purpose, bisa hidup di zaman sekarang maupun nanti ke depannya. Karena nanti semua yang paling penting ada value atau enggak. Sejalan nggak value-nya ini dengan generasi yang baru mendatang nanti. Nah, hal-hal ini menurut saya harus menjadi perhatian bagi sebuah brand lah, atau semua brand. Karena generasi kedepannya ini akan berubah. Jadi kalau brand itu tidak memberikan value yang positif bagi konsumen maupun dampak sosial, mungkin itu menjadi tantangan yang cukup berat yang harus dilewati brand. Jadi mereka harus benar-benar memahami dan memberikan value atau mempunyai purpose yang jelas bagi konsumen yang baru. Iya, pastinya akan berbeda, tapi untuk saat ini kita tidak membedakan sih komunikasi ke milenial maupun ke zilenial, karena at the end ketika mereka di dunia nyata itu menyatu kan. Ketika mereka ngelihat sebuah program, ketika mereka bermain atau bereksperimen dengan mobile phone mereka, itu agak susah dipisahkan kecuali kita nanti mengarahkan advertising kita ditargetin ke orang tersebut. Nah, itu bisa lewat konteks marketing lah, bisa konteks situasional apa yang kita arahkan ke target kita, performance marketing lah gitu ya. Tapi FMCG biasanya itu kan targetnya lebih mass. Nah, kalau lebih mass yang kita cari adalah communication insight-nya lah. Yang biasanya antara milenial sama zilenial itu tidak begitu beda jauh harusnya secara insight. Jadi contoh yang
teh pucuk misalnya, waktu terjadinya pandemi dan kita ada lockdown, kita sempat berpikiran gimana ya agar teh pucuk itu relevan juga di dunia saat ini yang terjadi di pandemi. Akhirnya kita iklannya kita adjust. Jadi istilahnya adalah mau makan pedas di rumah, mau makan pedas di luar, mau berkeringetan atau panas-panas di luar, mau panas-panasan di dalam, karena happening actually, mau di luar maupun di dalam kan makan pedas boleh. Berkeringat juga mau di luar maupun di dalam juga boleh. Nah itu kita ngeliat insight-nya itu cukup powerful dan berlaku bagi generasi manapun. Nah, jadi itu salah satu teori yang di Mayora kita lakukan, harus mempunyai communication insight yang tepat lah gitu sasarannya. Dan yang kedua memang harus relevan dengan target audience. Kalau insight-nya tidak relevan ya juga susah. Nah khususnya untuk generasi yang kayak seperti milenial dan menuju zilenial, kita juga mau nggak mau harus ngikutin perkembangan zaman. Semuanya lagi hype ke drama Korea misalnya. Ya udah kita juga harus masuk ke drama Korea ya. Tapi drama Korea ini kan nggak murah. Nah jadi itu juga gimana seorang marketer harus bisa menganalisis gitu. Tidak hanya ikut-ikutan tren, tapi juga mempunyai tepat guna yang kena lah sasarannya. Karena kalau hanya buang uang, everybody can do it. Tapi harus memperhatikan status brandnya ada di mana, implikasi cost sama benefitnya seperti apa, dan baru mengambil keputusan. Kalau drama Korea itu sendiri kan, kalau kita berbicara Kopiko, ini kan legend lah istilahnya. Jadi brand ini termasuk salah satu brand di Mayora yang ada lebih dari 80 negara kali. Mungkin ada di 100 negara lebih kali untuk Kopiko ini. Nah jadi pertama adalah brand ini availability-nya itu sudah ada di berbagai negara. Itu satu yang kita lihat. Terus ketika kita ngelihat passion point dari konsumen-konsumen anak-anak muda sekarang adalah termasuk drama Korea, senengnya nonton drakor gitu kan. Nah kita ngelihat drakor ini insight-nya adalah tidak hanya disukai oleh orang Korea, tapi juga kan orang Indonesia, bahkan di Arab Saudi pun nonton. Nah Arab Saudi kan kita ada. Begitu juga ya kayak di Vietnam dan berbagai negara yang lain juga nonton drama Korea. Nah jadi kita ngelihat brand ini statusnya sebenarnya sudah global brand. Drama Korea itu menjadi pop culture yang ada di berbagai negara sebenarnya. Euforianya itu terjadi lah. Nah jadi kita thinking big. Kenapa kita nggak coba ya di drama Korea ini? Pertama, brandnya sama-sama global, satunya adalah availability-nya globally, satu sisi di drama Korea ini disukai oleh berbagai negara. Nah, kedua, medianya tepat untuk target ke anak-anak muda. Nah, drama Korea jadi relevan. Nah, terus tantangan bagi kita adalah apa ya rule produk ini di drama Korea? Gitu kan. Nah, jadi kalau sekedar product placement tanpa ada purpose, itu jadi susah lagi. Nah, positioning Kopiko itu sendiri adalah it is not just a candy. Ini sebenarnya coffee anytime, anywhere gitu. Nah, itu yang selalu kita tekankan juga. Jadi ini magicnya ini adalah coffee in your pocket lah kalau mau ngomong gitu kan. Gantinya ngopi. Jadi kalaupun Anda lagi naik gunung, lagi yang tidak memungkinkan Anda untuk minum kopi, have this aja karena ini mengandung real coffee extract. Nah, jadi waktu kita briefing, kita tentukan, nah ini occasion-nya adalah either lagi nyetir, makanya keluar ada yang di mobil, atau yang pada saat ngajakin ke kafe, lagi nggak mood ke kafe nih. Nah udah kalau nggak mood ke kafe, ambil aja Kopiko. Nah itu yang cerita behind the scene-nya. Tapi waktu itu yang cukup heboh di Vincenzo karena pertama kali debutnya itu adalah pada saat episode pertama, itu yang heboh sebenarnya netizen. Karena Kopiko-nya nongol di credit title. Tapi tidak ada product placement apapun. Jadi semua orang anggap, apakah ini benar? Apakah ini sebentar tempelan atau gimana gitu. Jadi masih dinanti-nantikan sebenarnya. Tapi setelah berbagai episode keluar, itu nggak tayang-tayang. Tapi pada saat episode ke-14, itu pertama kali keluar. Nah, jadi netizen heboh lagi, oh ternyata beneran ya. Nah, jadi di situ ada building up prosesnya sebenarnya yang tadinya membuat itu curiosity, terus ketika orang lihat, oh benar-benar ada gitu. Nah, sengaja atau nggak sengaja sebenarnya ada faktor dari kita juga yang harus berpikir keras, tapi juga ada faktor luck. Itu yang nggak bisa kita pungkiri ya.
berbagai faktor yang bisa kita lakukan secara sains, ya kita ngeliatlah Vincenzo yang mainnya siapa, Pak Sun Joong Ki, cukup ngetop, lama nggak main film, akan main film, kita ngeliat punya potensi. Kedua, dari tipe-tipe filmnya itu cukup komedi tapi ada cukup actionsnya, tapi ada juga dark comedy, dia ngomongnya begitu kan, jadi cukup unik kita ngelihat. Tapi waktu kita masuk dan mulai deal itu sebenarnya nggak di awal-awal, dari awal banget gitu, makanya keluarnya di episode agak terakhir. Sudah mulai produksi sebenarnya, tapi dengan kesempatan itu kita coba jadi bermain tai chi, gimana problem jadi opportunity. Ya udah kita ngeliatin aja episode yang paling naik peaknya itu, kalau dia 20 episode, 14 sampai ke 20 mungkin tuh momen yang paling tepat. Karena semuanya lagi panas dan hype gitu, lagi menuju klimaks gitu. Nah di situ kita ngeliat, udah kita arahin aja sekalian ke situ. Jadi itu behind story-nya yang mungkin banyak yang belum tahu. Ya. Kalau Elon Musk sendiri itu sebenarnya adalah dari timnya government-nya kita, itu kan pengen ke Tesla. Tesla itu kan yang produsen mobil, tapi juga mereka punya SpaceX sebenarnya. Nah, jadi Om Elon Musk ini mengirimkan orang ke luar angkasa dengan SpaceX mereka. Sebenarnya permen kopi kita juga dari government itu sebenarnya ini ada loh brand Indonesia yang pernah dibawa ke luar angkasa tahun 2017 itu oleh astronot kan. Nah itu semuanya nggak dilakukan oleh Mayora. Jadi ini purely karena produk kita dijual di US, para astronot itu suka. Jadi pada saat acara Thanksgiving mereka boleh membawa barang yang mereka suka ke luar angkasa. Nah dibawalah Kopiko. Nah jadi atas dasar itu sebenarnya government Indonesia sebenarnya tidak di-plan, tapi ngomong nih loh, ada permen dari bukan permen, coffee dalam bentuk permen yang sebenarnya sudah terbang keluar angkasa di situ dan membuat itu jadi viral juga.